Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiyah Khafifah Sanah dengan nomor induk mahasiswa 2002526110607 dari Program Studi Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan pokok bahasan perancangan tata rias dan tata busana. Selamat menyaksikan. Perancangan tata rias dan tata busana. Pengertian tata rias tari secara umum. Tata rias merupakan cara atau usaha seseorang untuk mempercantik diri, khususnya pada bagian muka atau wajah, atau menghias pergaulan. Tata rias pada seni pertunjukan diperlukan untuk menggambarkan atau menentukan watak di atas pentas. Tata rias adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetika untuk mewujudkan wajah peranan dengan memberikan dandanan atau perubahan pada para pemain di atas panggung atau pentas dengan suasana yang sesuai dan wajar. Dikutip oleh Harimawan 1993-134. Pengertian tata rias berdasarkan jenis dan fungsi. Yang pertama yaitu rias aksen. Merupakan riasan dengan memberikan tekanan pada pemain yang sudah mendekati peranan yang akan dimainkannya. Misalnya, pemain orang Jawa juga memerankan sebagai orang Jawa. Hanya dibutuhkan aksen atau memperjelas garis-garis pada wajah saja. Yang kedua adalah rias jenis. Merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan perubahan wajah pemain berjenis kelamin laki-laki memerankan menjadi perempuan. Demikian pula untuk sebaliknya. Yang ketiga, rias bangsa merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan aksen dan riasan pada pemain yang memerankan bangsa lain. Misalnya pemain bangsa Indonesia memerankan peran bangsa Belanda. Yang keempat adalah rias usia. Merupakan riasan yang mengubah seorang muda, bisa remaja, pemuda, pemudi, menjadi orang tua usia 70-an atau kakek nenek. Yang kelima adalah rias tokoh. Diperlukan untuk memberikan penjelasan pada tokoh yang diperankan. Misalnya, memerankan tokoh Rama, Rahwana, Sinta, Trijata Srikandi, Sembadra, tokoh seorang anak soleh, dan tokoh anak nakal. Yang keenam yaitu rias watak. Merupakan rias yang difungsikan sebagai penjelas watak yang diperankan pemain. Misalnya, memerankan watak putri luruh atau lembut, putri beranyak atau lincah, dan juga putra alus atau putra gagah. Kemudian yaitu rias temporal. Riasan berdasarkan waktu ketika pemain melakukan peranannya. Misalnya, pemain sedang memainkan waktu bangun tidur, waktu dalam pesta. Kedua contoh tersebut dibutuhkan riasan yang berbeda. Kemudian ada rias lokal. Merupakan rias yang dibutuhkan untuk memperjelas keberadaan tempat pemain. Misalnya, rias seorang narapidana di penjara akan berbeda dengan rias sesudah lepas dari penjara. Bahasan selanjutnya yaitu pengertian tata rias wajah khusus. Yang pertama ada rias wajah kreatif. Adalah tidak sekedar hanya memoles pada wajah, tetapi juga harus ada tema tetap terlihat kecantikannya. Bebas bermain pada warna-warna serta penunjang-penunjang lain, misalnya glitter, bulu mata, dan lain-lain. Rias wajah kreatif ini biasanya digunakan untuk acara-acara tertentu saja, misalnya acara pesta yang bertema video klip, teater, ataupun pagelaran-pagelaran khusus. Yang kedua ada rias wajah panggung. Rias wajah panggung adalah tata rias panggung atau yang biasa disebut dengan stage makeup, termasuk rias wajah malam yang sudah dikembangkan pada pertunjukan opera atau pagelaran lain sejak zaman keemasan Romawi. Tata rias ini dipakai oleh para pemain sandiwara, pragawati, penyanyi, penari, baik teater maupun modern. Rias panggung adalah riasan yang dipakai kesempatan pementasan atau pertunjukan tersebut. Rias wajah panggung sendiri digunakan dan diterapkan pada pementasan sandiwara tari, pragawati, dan penyanyi memerlukan suatu riasan khusus agar terkesan lebih terlihat
dan goresan-goresan warna terlihat jelas oleh cahaya layar dan lampu yang digunakan. Kemudian ada rias wajah wayang. Make up atau stage make up wayang adalah untuk menampilkan karakter tokoh wayang tertentu bagi seorang aktor dan aktris panggung. Rias wajah karakter wayang dimaksudkan untuk membantu aktor menggambarkan suatu peran dengan membuat wajahnya atau mukanya menyerupai muka peranan watak tokoh wayang yang akan dimainkan. Kemudian ada rias wajah disco, suatu riasan yang menggunakan warna-warna berani, tegas, tebal, sesuai dengan kesempatan dan tema yang ditentukan, dan hasil bauran make up tetap halus dan terkesan extraordinary. Kemudian ada rias wajah cikatiri atau cacat, merupakan suatu riasan wajah sebagaimana kita membuat model atau luka sehingga klien dalam penampilannya seperti orang cacat atau luka. Cacat ini ada bermacam-macam variasi, seperti luka memar, bekas luka, hidung patah, mata abnormal, luka bakar, ataupun luka yang lain. Kemudian ada lagi rias wajah foto berwarna. Adalah pengaplikasian kosmetik diusahakan sehalus mungkin tanpa menghilangkan kesan alami. Intensitas cahaya dan set dekor juga ikut menentukan keberhasilan rias wajah model yang difoto. Rias wajah foto yang berhasil mampu mencerminkan kepribadian atau karakter model yang difoto. Selanjutnya ada rias wajah film. Rias wajah film dapat digolongkan menjadi 3, antara lain rias wajah cantik, karakter, dan juga wajah semi. Berikut penjelasannya. Ada lagi rias wajah karakter. Rias wajah karakter adalah rias pada wajah yang digunakan untuk menampilkan karakter seseorang pada saat di panggung. Kemudian ada juga rias wajah fantasi, suatu seni tata rias yang bertujuan untuk membentuk kesan wajah model menjadi wujud khayalan yang diangan-angankan, tetapi segera dikenali oleh orang yang melihatnya. Rias wajah fantasi dapat juga merupakan perwujudan khayalan seorang ahli kecantikan yang ingin melukiskan angan-angan berupa tokoh sejarah, pribadi, bunga atau hewan dengan merias wajah, melukis di badan, menata rambut busana, dan kelengkapannya. Nah, sekarang apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam tata rias seni tari? Yang pertama, ada kuas pipi atau bahasa gaulnya blusher brush. Yang kedua ada kuas atau sikat alis atau eyebrow brush. Kemudian kuas garis mata atau eyeliner brush. Kemudian kuas perona mata eyeshadow brush. Ada kuas bibir lip brush, busa atau spons rias wajah. Kemudian bantalan bedak atau powder puff atau cotton wool. Ada juga alat serbaguna, misalnya cotton buds dan lain-lain. Tadi sudah alat, sekarang bahan rias. Yang pertama ada pembersih dan penyegar. Biasa kita sebut cleansing milk dan astringen atau face tonic. Kedua, pelembab kulit atau moisturizer. Kemudian alat bedak atau make up foundation, bedak padat atau tabur, face powder, pensil alis, perona mata, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu fungsi tata rias dalam seni tari. Tata rias dalam seni tari sangat berperan penting karena memiliki fungsi sebagai berikut: menyempurnakan penampilan wajah, membantu penunjukan perwatakan atau karakter penari, memberi efek gerak pada ekspresi wajah seorang penari di atas panggung, memperjelas garis-garis wajah penari untuk mengekspresikan gerak-gerak tari, kemudian memberi nilai tambah keindahan karya tari. Setelah membahas tentang tata rias, sekarang kita akan membahas tentang tata busana. Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian tata busana.
Busana atau pakaian tari merupakan segala sandang dan perlengkapan atau biasa kita sebut dengan aksesoris yang dikenakan penari di atas panggung. Pakaian yang digunakan biasanya disesuaikan dengan kesempatan pada saat itu, yang biasanya digunakan untuk pertunjukan tari. Kostum dapat berupa pakaian secara umum atau gaya berpakaian tertentu pada orang kelas masyarakat atau periode tertentu. Istilah ini juga berhubungan dengan pengaturan artistik aksesoris pada gambar, patung, puisi sesuai dengan zaman, tempat, atau keadaan. Dikutip oleh Nina Surtiretna 1993-27. Sama halnya dengan tata rias, maka tata busana juga memerlukan alat dan bahan. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, ada jarum jahit, kemudian jarum pentul, gunting kain, pengurai jahitan, cutting mat dan gunting, setrika, wonder clip, pensil, karbon dan radar, meteran jahit. Kemudian bahan yang dibutuhkan ada kain, manik-manik, benang, kertas, dan lain-lain sesuai kreativitas pembuatnya. Nah, sekarang fungsi tata busana atau kostum dalam seni tari. Sama halnya dengan tata rias, tata busana juga memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, menciptakan keindahan penampilan. Kemudian membedakan satu dengan yang lain atau biasa kita sebut dengan ciri khas masing-masing. Kemudian dapat juga menggambarkan karakter tokoh. Juga bisa memberi ruang gerak dan memberikan efek dramatik. Nah, berikut sumber rujukan dalam materi bahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.